Halo, kembali lagi dengan Mr. Yoel. Nah, kali ini Mr. akan menunjukkan suasana sekolah. Nah, kalian sudah mulai rindu? Nah, langsung saja kita akan mulai pembelajaran kita. Oke, kita akan masuk ke kelas. Halo semua, kembali lagi dengan Mr. Yoel. Nah, pada kesempatan kali ini, Mr. akan melanjutkan materi mengenai sistem persamaan linear 3 variabel atau disingkat SPLTV. Oke, kita lihat dulu cakupan materinya. Yang pertama, kalian sudah mendapatkan nih perbedaan SPLDV dengan SPLTV. Lalu ada definisinya kalian sudah pelajari. Nah, kali ini kita masuk ke metodenya, ya, bagaimana kita menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel. Oke, kalian sudah mulai penasaran? Langsung saja kita masuk ke pokok materinya, ya. Nah, kali ini perhatikan dulu nih, ya. Pahami dulu ilustrasi berikut ini. Ya, dibilang Pak Denny dan anaknya pergi ke toko alat tulis. Nah, di sana ditawarkan ini, ya, paket akhir bulan, ya. Paket A berisi 3 buku, 6 pulpen, dan 1 penggaris, harganya 22.000. Sedangkan paket B 2 buku, 4 pulpen, dan 2 penggaris, harganya 20.000. Sedangkan paket C 4 buku, 3 pulpen, dan 1 penggaris, harganya 20.500. Nah, kali ini Pak Denny mau tahu nih berapa harga satuan buku, pulpen, dan penggaris. Nah, kali ini kita buat dulu model gambarnya. Ya, diceritakan dalam ilustrasi tersebut. Ya, seperti ini modelnya. Yang paket A, paket B, dan paket C. Nah, kali ini mau kita buat model matematikanya. Terlebih dahulu kita mau misalkan nih harga satu buku itu harganya X, sedangkan harga satu pulpen yaitu Y, sedangkan harga satu penggaris yaitu Z. Nah, di sini sudah terlihat ini ada 3 variabel X, Y, dan Z. Bagaimana modelnya? Ya, modelnya seperti ini. Paket A berarti yang tadi buku kita ganti jadi X, berarti 3X ditambah yang pulpennya jadi 6Y, ditambah yang menggarisnya berarti Z sama dengan 22.000. Nah, yang terjadi juga di paket B serta paket C, tinggal kalian ganti ya X, Y, dan Z seperti yang dimisalkan dalam ini ya, buku, pulpen, dan penggaris. Oke, kalian pahami dulu modelnya. Nah, setelah itu ya kita mau mencari tahu nih berapa satuan-satuan X, Y, dan Z. Dengan cara apa? Menggunakan metode substitusi, ya, metode substitusi. Bagaimana itu? Nah, perhatikan terlebih dahulu. Nah, dari sini kita bisa melihat ada 3 persamaan nih. Yang persamaan pertama ditandai dengan angka 1 di sini, persamaan kedua ini, dan persamaan ketiga yang ini. Berarti ini artinya adalah persamaan. Sekali lagi ini artinya persamaan. Nah, langkahnya seperti apa? Langkahnya seperti ini, ya. Pilihlah salah satu persamaan yang sederhana, kemudian ubahlah X sebagai fungsi Y dan Z, atau Y sebagai fungsi X dan Z, atau Z sebagai fungsi X dan Y. Di sini Y ya, tambahannya di sini Y. Nah, kemudian seperti apa? Nah, kita coba perhatikan ya. Kita ambil dulu salah satu persamaan bebas. Tadi kan bilang ambil yang paling sederhana. Misal mau ambil yang persamaan pertama nih, ya. Berarti yang 3X ditambah 6Y ditambah Z, ya. Sehingga Mister mau ubah, kan tadi dibilang ubahlah fungsi X sebagai fungsi. Nah, berarti di sini Mister mau ubah menjadi fungsi Z, ya. Fungsi Z, di sini Z sama dengan pindah ruas dari positif menjadi negatif 3X, dari positif 6Y menjadi min 6Y, ya. Ditambah tetap di sini 22.000. Nah, setelah kalian sudah menyelesaikan tahap yang pertama ini, ya, jangan lupa ditandai dengan di sini Mister tandai menjadi persamaan keempat. Nah, setelah tahap pertama selesai, baru kita masuk ke tahap kedua, substitusikan X atau Y atau Z yang diperoleh pada langkah pertama ke dua persamaan, ya, masukkan ke dalam kedua persamaan tersebut, ya, yang lainnya sehingga diperoleh sistem persamaan linear 2 variabel. Seperti apa kira-kira langkah yang kedua? Perhatikan di sini. Mister substitusikan ya persamaan yang keempat, tadi kita sudah namai persamaan keempat yang baru tadi, ke persamaan kedua, ya. Di sini persamaan kedua yang itu 2X tambah 4Y ditambah 2Z sama dengan 20.000. Baru kita ganti. Ya tadi kan Z, ya, Z-nya sama dengan berarti di sini 2X tambah 4Y. Tadi Z yang kita ganti. Berarti di sini 2 dikali ini persamaan 4 nih, ya. Yang kalian sudah dapat ini persamaan 4. Berarti 2 dikalikan dengan persamaan keempat yaitu adalah min 3X min 6Y ditambah 22.000 sama dengan 20.000. Setelah ini tinggal kalian masukkan saja nih yang 2, ya, menjadi min 6X, ya, baru min 12Y. Nah, kali ini
selanjutnya kita pisahkan X ketemu X, Y ketemu Y, dan yang nggak punya X atau dan Y pindah ruas. Ya, berarti di sini 2X min 6X, ya, baru 4Y min 12Y sama dengan dari 20.000, 2 dikali dengan 22.000, 44.000. Positif, pindah ke kanan menjadi negatif. Ya, pindah ke kanan. Di sini kan aturan positif 44.000. Dia pindah ruas ke kanan akan menghasilkan min 44.000. Sehingga jika disederhanakan menjadi min 4X min 8Y sama dengan min 24.000. Nah, ini kita tandai dengan persamaan ke 5. Nah, kali ini langkah yang kedua belum selesai nih. Tadi kan dibilang masukkan ke persamaan yang lain. Tadi kita sudah masukkan, substitusikan persamaan 4 ke persamaan kedua. Kali ini kita masukkan ke persamaan ketiga. Nah, persamaan ketiga yang ini nih, 4X ditambah 3Y ditambah Z sama dengan 20.500. Nah, kali ini yang Z-nya kita ganti. Ya, tadi yang persamaan keempat itu kan yang ini. Ya, min 3X min 6Y ditambah 22.000. Nah, kali ini tinggal kita pisahkan, yang X ketemu X, yang Y ketemu Y, yang nggak punya X dan Y pindah ke bagian yang tidak punya X dan Y. Nah, kali ini kita bisa lihat 4X ketemu dengan min 3X dan 3Y, positif 3Y dikurang dengan negatif Y. Di sini negatif 6Y, ya, sama dengan, nah, dari 22.000 positif nih, ini positif ya, akan berpindah ke kanan akan menjadi negatif. Nah, kemudian tinggal selesaikan. 4X dikurang 3X menjadi X, 3Y dikurang 6Y menjadi min 3Y sama dengan min 1.500. Nah, ini kita tandai dengan persamaan ke-6. Nah, kali ini kita sudah mendapatkan persamaan baru. Tadi yang persamaan ke-5 dan persamaan ke-6. Nah, inilah akhir dari langkah ke-2. Nah, selanjutnya kita masuk ke langkah ketiga. Dibilang selesaikanlah sistem persamaan linear dua variabel yang diperoleh pada langkah kedua. Jadi ini kita lihat, ini persamaan ke-5 yang tadi kita sudah dapatkan, ini persamaan ke-6. Nah, kali ini diminta selesaikanlah. Ya, bagaimana kita menyelesaikanlah? Nah, kali ini Mister mau menyelesaikan dengan metode tetap pakai substitusi. Ya, artinya substitusi kalian tahu nggak? Artinya ini adalah pergantian. Jadi ganti nilainya X dengan Y. Ya, ini sebagai catatan atau pengetahuan buat kalian. Metode substitusi itu adalah penggantian. Ya, berarti di sini Mister mau ganti ya menjadi X sama dengan min, ya, kali ini yang paling mudah di sini kan tinggal X ya. Di sini ada 4X, nanti sama-sama dibagi 4. Kali ini yang mudah, X sama dengan, ya, min 1.500 ditambah 3Y. Nah, nanti setelah itu kita tandai ini menjadi persamaan ke-7. Ya, persamaan ke-7. Nah, selanjutnya ya, substitusikan persamaan 7 ke persamaan 5. Nah, kali ini persamaan 5 yang ini nih, yang min 4X min 8Y sama dengan min 24.000. Nah, masukkan tadi yang persamaan ke-7. Nah, maksudnya substitusi itu diganti. Ya, nilai X yang tadi yang kita sudah dapat, yang persamaan 7 kita ganti. Ya, berarti sini min 4 dalam kurung min 1.500 ditambah 3Y min 8Y sama dengan min 24.000. Maka kalikan ke dalam semuanya, ini berarti min jadinya 6.000 min 12Y min 8Y sama dengan min 24.000. Sehingga min 20Y sama dengan pindah ruas, 6.000-nya ke kanan menjadi negatif. Maka hasil akhirnya adalah min 20Y sama dengan min 30.000 dan Y sama dengan 1.500. Nah, kita baru dapat Y. Nah, kita mau cari X. Ya, kali ini kita mau mencari X. Nah, kali ini substitusikan Y yang kita sudah dapat ini, kita ganti yang nanti Y ke persamaan 7. Nah, ini kan persamaan 7-nya yang tadi yang di awal, yang ini nih, persamaan 7 nih. X sama dengan min 1.500 ditambah 3Y. Nah, substitusi itu diganti, berarti yang Y tadi ini dibilang 1.500 kita ganti nilainya. Berarti di sini min 1.500 ditambah 3 dikali dengan 1.500. Maka X nilai akhirnya adalah 3.000. Ya. Nah, selanjutnya kita mau mencari nilai Z, ya kan, Z belum didapat. Nah, caranya masuk ke langkah 4, ya, dibilang substitusikan dua nilai variabel yang diperoleh tadi pada langkah ketiga ke salah satu persamaan semula untuk memperoleh nilai variabel yang ketiga. Nah, diganti nih, disubstitusi, ya, X-nya tadi kita sudah dapat 3.000,
dan Y-nya itu adalah 1500 ke persamaan pertama. Kenapa persamaan pertama, Sir? Karena kan tadi kita misalkan yang pertama ini persamaannya. Kalau kita misalkan persamaan kedua, masukkan ke persamaan kedua. Kali ini kita misalkan tadi Z sama dengan itu di persamaan pertama. Kali ini kita ganti, namanya disubstitusi, kita ganti nilai X dengan yang kita sudah dapat. Berarti di sini 3 dikalikan dengan 3000 ditambah ya 6 dikalikan dengan 1500 ditambah Z sama dengan 22.000. Nah, tinggal dikalikan, maka nilai Z sama dengan pindah ruas ya. Ini 9.000 tambah 9.000 akan menghasilkan 18.000 ya. Dari positif pindah ke kanan menjadi negatif. Maka Z sama dengan 4.000. Nah, kita bisa ambil kesimpulan nih, ternyata harga satu bukunya itu adalah 3.000 ya. Yang tadi X itu adalah 3.000, harga satu pulpennya itu adalah 1.500 dan harga satu penggaris adalah 4.000. Nah, inilah yang bisa kita gunakan untuk mencari sistem persamaan linear 3 variabel menggunakan metode substitusi. Nah, selanjutnya misalkan mau menjelaskan mengenai metode eliminasi. Nah, kali ini misalkan jelaskan mengenai metode eliminasi. Maksudnya dieliminasi berarti dihilangkan salah satu variabelnya ya. Kali ini kita coba lihat. Yang pertama, langkahnya eliminasi salah satu variabel X, Y, atau Z. Bebas ya kita mau eliminasi yang mana, sehingga diperoleh sistem persamaan linear 2 variabel. Nah, sekali lagi, disubstitusikan juga nanti akan mendapatkan 2 variabel. Itu kata kuncinya ya, berarti kita harus ubah menjadi 2 variabel. Ya, ini yang Mister gunakan contoh soal yang tadi ya. Mister mau buktikan sama nggak sih menggunakan metode substitusi dengan eliminasi? Nanti kita buktikan ya. Mister ambil contoh soal yang tadi, lalu dibilang eliminasi salah satunya. Kali ini Mister mau eliminasi yang Z. Kenapa yang Z? Karena kan paling mudah di sini kan ada Z doang, di sini Z. Di sini kan ada 2 Z. Cukup susah. Makanya Mister eliminasi Z dari persamaan 1 dan 3. Ya, persamaan 1 dan 3 Mister ambil. Baru Mister apakan? Mister kurang. Karena kenapa dikurang, Sir? Karena kan mau kita hilangkan Z. Eliminasi itu dihilangkan. Jadi Z dengan ini harus hilang. Nah, kalau hilang berarti otomatis kita kurangkan. Maka kalau misalnya kurang berarti otomatis yang di persamaan 3 kita kalikan dengan negatif. Berarti min dikalikan dengan 4x maka menghasilkan min 4x. Berarti min dikalikan dengan positif 3y maka menghasilkan min 3y. Sedangkan min Z di sini positif Z dikalikan maka menghasilkan min Z. Dan ini positif 20.500 dikalikan dengan min akan menghasilkan min 20.500. Sehingga hasilnya tadi kita sudah dapat min 4x, berarti 3x dikurang 4x maka akan menghasilkan min x. Di sini tadi kita sudah dapat menjadi min 3y, berarti 6y dikurang 3y akan menghasilkan 3y. Dan sini eliminasi, maksudnya dihilangkan, berarti Z dengan Z hilang. Ya, sama dengan 22.000 dikurang 20.500 akan menghasilkan 1.500. Nah, persamaan ini bisa tandai dengan persamaan keempat. Ya, pahami dulu. Nah, selanjutnya kita masuk ke eliminasi lagi ya, eliminasi Z dengan persamaan yang berbeda. Ya, ingat kalau misalnya di metode eliminasi nggak cukup kita eliminasi satu doang tadi, yang persamaan 1 dengan 3 nggak bakal ketemu. Ya, kali ini kita eliminasi yang lain dengan catatan boleh kalian gunakan persamaan 2 dengan 3. Ya, tapi nggak boleh lagi nih 1 dengan 3 kan tadi sudah. Berarti Mister mau ambil persamaan 1 dengan 2. Ya, kali ini Mister ambil nih persamaan 1 dengan 2. Ya, kita eliminasi persamaan yang belum tadi. Ya, yang belum kan persamaan 2. Berarti Mister ambil salah satunya lah. Boleh 3. Boleh nggak Sir 2 dengan 3? Boleh. Jadi Mister ambil persamaan 1 dengan 2. Ya. Ini Mister tuliskan persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, kali ini kan kita mau eliminasi Z. Nah, di sini Z-nya di sini Z. Berarti ini kan 1, di sini kan 2Z. Gak bisa kita eliminasi. Mau nggak mau kita menggunakan cara kita kalikan. Ya, kita kalikan biar Z dengan persamaan 1 dan 2 harus sama. Makanya di persamaan pertama Mister kalikan 2, di persamaan yang kedua ya Mister kalikan 1. Sehingga berubahlah persamaan pertama menjadi dikalikan 2, semuanya ya 2 dikalikan 2 maka 6x tambah 12y ditambah 2z. Ingat 1 dikali 2 maka jadi 2z sama dengan 44.000. Dikalikan semuanya nih ya. Baru yang kalau kali 1 kan sama aja dengan bilangan yang pertamanya yang ini ya. Berarti di sini 2x tambah 4y ditambah 2z sama dengan 20.000. Kemudian nah
Kenapa dikurang lagi sir? Kan ini biar hilang, dieliminasi biar dihilangkan. Berarti kan sudah sama nih 2Z dengan 2Z. Ingat, kenapa minus? Minus biar 2Z dikurang 2Z jadi hilang. Ya, maka di sini minus, dan ingat juga kalau minus dikalikan semuanya di persamaan bawah. Ya, dikalikan semuanya. Maka hasilnya 6x dikurang, ya, bukan jadi positif lagi, di sini dikurang 2x maka menjadi 4x. 12y dikurang 4y maka menghasilkan 8y. 44.000 dikurang 20.000 akan menghasilkan 24.000. Nah, 2z dikurang 2z ya akan hilang, akan tereliminasi ya. Ini baru kita tandai dengan persamaan ke-5. Nah, selanjutnya di langkah kedua untuk metode eliminasi dibilang selesaikanlah sistem persamaan linear dua variabel yang diperoleh pada langkah pertama. Nah, kita sudah dapat nih persamaan 4 dan 5. Kali ini persamaan 4 dan 5 Mister mau eliminasi bebas ya. Boleh X dulu boleh. Boleh Y boleh dulu. Ya, terserah kalian. Kali ini Mister mau eliminasi si Y. Nah, kan di sini beda angkanya. Di sini 3Y, di sini 8Y. Nah, kali ini bisa kasih bantuan kalau bisa dapat 3Y dengan 8Y, cari KPK-nya. Dengan mudahnya langsung aja kita tukar aja sir. Boleh. Berarti di sini dikali 8, di sini dikali 3 biar sama. Kalau misalnya 3 dikali 8 24, 8 kali 3 24 juga, nanti bisa hilang ya, dieliminasi ya. Kita kalikan dulu yang persamaan keempat, kita kalikan menjadi min 8x ditambah 24y sama dengan 1500 dikali 8 menjadi 12.000. Sedangkan yang persamaan yang kelima 4x dikalikan 3 menjadi 12x, sedangkan 8 jadi 24y dan 24.000 menjadi 72.000. Nah, kali ini baru kita kurangkan ya, karena di sini kan positif dengan positif, maka di sini harus negatif ya. Maka ingat seperti tadi, berarti yang di bagian bawah dikalikan dengan min, berarti min 8x dikurang 12x maka akan menghasilkan min 20x, dan ini hilang ya. Min di sini 12.000 dikurang 72.000 maka menghasilkan min 60.000, maka x sama dengan 3.000. Sudah dapatkan sama-sama dibagi min 20 sehingga x sama dengan 3.000. Nah, bagaimana untuk mencari nilai y? Berarti kita eliminasi si x. Sama seperti tadi, kita cari KPK-nya. Di sini kan 1 ya, ini kan min x itu kan 1. Di sini adalah 4. Jangan pedulikan minusnya. Anggap aja ini positif ya, berarti ini 1, ini 4. Ya sudah, kita nyari KPK-nya berarti 4 dengan 1. Maka persamaan 4 kita kalikan dengan 4 maka menghasilkan min 4x ditambah 12y sama dengan 6.000. Sedangkan yang persamaan 5 sama saja karena kan dikalikan dengan 1. Nah, kali ini berbeda, bukan dikurang tetapi ditambahkan. Ya, kenapa ditambah? Karena di sini sudah ada minusnya si min 4x. Maka kalau misalnya di sini minus, min ketemu positif tetap akan menghasilkan minus. Maka min 4x dikurang min 4x, makanya nggak bisa dieliminasi. Makanya harus positif. Ya, sekali lagi harus positif karena nanti kalian kalikan ini bagian bawah ini dengan positif. Nah, maka min 4x dengan positif 4x, maka ini akan tereliminasi atau hilang. Ya, berarti 12y ditambah 8y 20y, sedangkan 6.000 ditambah 24.000 akan menghasilkan 30.000. Dan seperti ini untuk mencari nilai y, maka sama-sama dibagi dengan 20 akan menghasilkan y sama dengan 1.500. Nah, ini kita sudah dapat nilai x dengan y. Bagaimana mencari nilai z? Nah, untuk mencari nilai z, nah kali ini kita butuh bantuan substitusi nilai variabel yang diperoleh ke salah satu persamaan. Nah, kali ini kita sudah dapat nih x-nya 3.000 dan y-nya 1.500. Nah, kali ini Mister ambil ke persamaan 3 ya. Kenapa persamaan 3? Karena lebih mudah, angkanya lebih kecil ya. Boleh ke persamaan 1 boleh, persamaan 2 juga boleh. Nanti hasilnya juga sama kok ya. Karena di sini paling kecil kan tinggal z ya. Tinggal masukkan ya, 4 dikali dengan 3.000, si x kita ganti, disubstitusi 3 dengan 1.500. Maka 12.000 ditambah 4.500 ditambah z sama dengan 20.500. Maka z sama dengan, ingat pindah ruas ya, maka z sama dengan 4.000. Maka kesimpulannya sama bukan dengan metode substitusi. Berarti metode substitusi dengan metode eliminasi bisa kalian gunakan dalam memecahkan soal eliminasi sistem persamaan linear 3 variabel. Ya, pahami dulu ya
Kalau metode substitusi berarti itu penggantian, sedangkan eliminasi kita mau hilangkan salah satu variabelnya, yaitu X, Y, dan Z. Ya. Nah, ini misal berikan latihan soal bagaimana kalian mau mencoba membentuk model sistem persamaan linear 3 variabel dari soal pemecahan masalah ini. Ya, coba kalian bentuk dulu modelnya, nggak usah dikerjakan pakai metodenya dulu, tapi kali ini coba buat modelnya, seperti apa kira-kira modelnya. Oke, kalian coba kerjakan. Salam matematika.